Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tutorial gitu. Tutorial untuk mini project karena untuk memudahkan kalian dalam mempelajari ataupun mungkin sebagian dari kalian benar-benar belum paham gitu soal programming karena kan ini berbagai angkatan kan, ada juga mahasiswa baru. Jadi kayak mungkin yang belum pernah familiar banget sama programming gitu. Jadi kalian bisa ikutin template dari tutorial ini juga nggak apa-apa. Tapi ketentuannya adalah seperti yang ada di instruksi, di mana kalau misalnya aku udah buat temanya apa gitu, kalian harus beda dari tema yang aku buat ini. Jadi intinya ikutin tutorial, tapi kalian harus mengimplementasikannya pada tema yang berbeda kayak gitu. Nah, jadi di sini aku mau demoin, bukan demoin, apa sih, mau bikin tutorial terkait dengan pembuatan. Jadi temanya itu adalah membuat sebuah web server natif gitu, yang dimana nanti akan digunakan oleh backend, menyimpan endpoint atau gerbang-gerbang gitu, supaya memproses sebuah request gitu. Oke, kayak gitu. Jadi di sini aku di Visual Studio ini aku di dalam folder demo, oke. Nah, di dalam folder demo ini aku bakal ngebuat sebuah project NPM, Node Package Manager gitu. Jadi berdasarkan NPM itu yang menyalakan nanti supaya kita punya sebuah project gitu, di mana di sini akan ada project untuk mini project kita gitu. Jadi caranya itu kayak gimana? Langsung aja. Pertama itu kita inisialisasi project kita menggunakan perintah npm init, di mana npm ini merupakan sebuah node package manager kan. Nah, dia tuh menyimpan atau memanipulasi semua package-package yang ada pada Node.js kayak gitulah singkatnya. Nah, kemudian di sini ceritanya kita mau melakukan inisialisasi nih, inisialisasi oke, kita akan membuat sebuah project gitu. Nah, di dalam npm init nih kalau kita enter, dia akan mempertanyakan beberapa ketentuan-ketentuan yang akan digunakan dalam project kita gitu. Di sini pertama dia nanya package name-nya nanti mau dinamain apa. Terus di sini aku nggak mau mungkin aku ganti aja kali ya. Di sini aku mau bikin web 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 server aktif. Ini untuk nama dari package kita nanti gitu. Karena kan kita akan dibuat sebuah package JSON ya. Dia tuh ntar bakal dijelasin di dalam package.json gitu. Nah, ini pertama nama, kita enter. Kalau udah versionnya nggak usah diganti. Deskripsinya adalah membuat CRUD gitu. CRUD web server natif. Node Node.js ini bebas aja sih sebenarnya, cuma ngejelasin aja. Nah, entry point ini adalah proses di mana file pertama kali yang akan dijalankan gitu. Di sini coba aku ganti aja jadi server dan CS aja deh, nggak apa-apa. Nah, untuk test comment-nya nanti kita setting di dalam package JSON, kemudian ada Git repository kalau emang ada, kalau misalnya nggak ada ya udah nggak usah. Terus keywords-nya nggak usah. Nah, autornya kalian nanti untuk project kalian, kalau bisa autornya kalian assign pakai nama kalian ya. Jadi supaya mempermudah aja gitu ketika aku baca. Maksudnya kan ya sebenarnya nggak penting sih untuk penamaan autor ini. Cuma kan ya dalam segi apa ya, karena kalian yang mendevelop yang mending dinamain aja gitu. Terus ada lisensi softwarenya, dia pakai ISC aja gitu. Terus kalau udah kita yes, maka kalau udah kita udah berhasil membuat sebuah package JSON yang akan menjelaskan dari project kita itu apa sih, inisialisasi project kita yang tadi udah kita isi itu akan diinisialisasikan di dalam package JSON. Dimana ketika kita udah punya package JSON, maka kita udah bisa mempunyai atau udah akan bisa gitu menggunakan si Node.js tadi gitu. Apakah kita akan melakukan install dependency itu akan ditulis di dalam package JSON ini gitu. Jadi kayak anggapannya kita udah membangun sebuah project gitu, menginisialisasi sebuah project menggunakan Node.js di mana dia itu Node.js package-nya itu diatur oleh npm kayak gitu. Oke, kalau udah kayak gini gimana? Jadi tadi kan kita buat sebuah
file utamanya itu namanya server.js ya. Jadi di sini kita buat dulu server.js. Oke, di sini kita akan melakukan tutorial pertama-tama untuk melakukan pembangunan si web servernya natif itu. Jadi, gimana caranya supaya kita mempunyai server? Dimana kan kalau kita tahu itu server itu dia berisi gerbang atau endpoint-endpoint yang bisa digunakan untuk menangani sebuah request dari front end kayak gitu kan. Nanti kita akan memberikan respon gitu-gitulah di dalam server ya kan. Nah, jadi di sini kita ubah dulu script ini, kalian ubah dulu gitu sesuai sama oh ya, kita harus menginstal Nodemon. Oh, aduh, langsung auto. Bentar aku matiin dulu. Nah, jadi di script ini kita pakai aja dev untuk npm run-nya. Jadi kita menggunakan npm run dev, terus kita akan install Nodemon. Nodemon server.js. Nah, ntar dulu karena kita belum install Nodemon, maka kita harus melakukan instalasi Nodemon dulu. Salah. Menggunakan perintah npm install Nodemon. Nah, kalau kita lihat ketika kita melakukan instalasi sebuah dependensi di mana dia itu merupakan sebuah third party gitu. Jadi dia tuh kayak ada orang dia ngebuat sebuah nodemon kayak gitu di dalam npm. Jadi dia nge-publish di npm terus kita udah bisa melakukan instalasi dengan menggunakan si nodemon itu. Nah, nodemon ini sesuai sama apa yang ada di dokumentasinya, nodemon ini tuh untuk melakukan automasi ketika kita melakukan save perubahan dari apapun yang ada di dalam file-file yang kita punya gitu yang terhubung ke dalam lingkup runtime Node.js-nya ini, jadi dia akan otomatis selalu ke save karena kan ketika kita nggak menggunakan Node-daemon ini, maka dia itu akan disetting ya udah dia nggak akan berubah selama kita nggak nyetop, terus kita nggak nge-save dulu, terus habis itu kita jalan lagi kayak gitu. Jadi kayak dia otomatis melakukan restart ulang server ketika kita mengalami perubahan kayak gitu. Nah, kalau kita udah punya di sini sebagai dependensi gitu, si Nodemon ini kita udah bisa menggunakan Nodemon dengan perintah Nodemon dengan nama file pertama yang akan dijalankan kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini dalam membangun sebuah web server natif menggunakan Node.js, jadi Node.js itu, oh ya, sebelumnya kita juga harus tentuin dulu gitu dalam melakukan ekspor dan import modul, kita itu bebas menggunakan CommonJS, tipe CommonJS ataupun modul di mana default value-nya adalah CommonJS walaupun kita nggak assign kayak gini kan. Nah, di sini ada tulisan bahwa dia ada default value. Nah, itu tuh sebenarnya ketika kita inisialisasi dia akan otomatis bisa menggunakan CommonJS. Nah, tapi di sini saya akan menggunakan gitu modul karena emang lebih terbiasa aja sih pakai modul. Terus kalau kalian emang pengen pakai yang tipe defaultnya CommonJS itu yang menggunakan require itu kalian juga boleh. Nah, kemudian di sini untuk membangun si server natif itu kita tuh bisa menggunakan sebuah apa ya modul third party dari si Node.js-nya namanya itu HTTP. Jadi kita eh, nggak harus instalasi gitu loh. Bukan third party sih berarti aku salah ngomongnya. Jadi kita itu ngambil dari modul-modul yang ada pada npm gitu kan. Terus habis itu Node.js ini dia tuh punya bawaannya gitu loh. Jadi bawaan untuk membangun si server yang namanya itu HTTP. Nah, kita melakukan import HTTP from si HTTP gitu. Jadi kayak gini, kita memanggil si HTTP ini supaya kita bisa meng-create sebuah server secara natif gitu. Karena ya intinya kita secara natif dulu gitu. Ketika kalian nanti selanjutnya, ntar ada yang namanya framework untuk mempermudah kita dalam membuat server ini gitu. Nah, kalau kita lihat natif nanti lihatlah perbedaannya kayak gimana, bisa dilihat kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalnya udah terbentuk udah kita udah melakukan import dari si modul Node.js-nya gitu, kita bisa melakukan sebuah oh ya, kita juga butuh data kan. Nah, mungkin kita buat datanya dulu kali ya. Di sini kita buat data dulu gitu, namanya data.js. Nah, ketentuan project mini projectnya itu kalian itu bisa menggunakan data dummy gitu. Di sini sebenarnya aku kan udah ngasih contoh ya. Jadi aku pakai aja di sini data yang
sama gitu dengan yang di sini. Jadi aku cuma mendemokan dan menjelaskan beberapa codingan yang mungkin kalian akan kurang paham gitu-gitulah ya. Jadi aku membuat ulang secara video tutorialnya kayak gitu. Nah, di sini kalian boleh menggunakan satu buah array berisi objek sebagai sebuah data dummy gitu. Jadi kita kan belum menggunakan database kan. Jadi gimana cara implementasi sebuah data, dan bentuk data pada umumnya itu kan pasti sebuah objek ya, dan nanti itu akan berubah menjadi JSON. Nah, kita bakal mengenal apa itu response JSON kayak gitu-gitu. Nah, jadi di sini kita pokoknya kalian membuat satu data gitu, file di data.js yang isinya itu sebuah array yang isinya berbagai objek kayak gitu. Jadi intinya ada key, dan itu setiap objek datanya itu tuh dia sama isinya. Jadi ada nama, age, jurusan atau apa itu tergantung dengan tema yang kalian ambil gitu. Jadi itu kalian sesuaiin aja. Mungkin buku, kalau buku kan berarti title, penulis kayak gitu-gitulah ya. Pokoknya ya sebagai data dummy aja kayak gitu. Nah, terus kalau kita udah punya data gitu kan, di sini, oh ya di sini udah langsung auto ada ekspornya karena tadi aku copy dari GitHub aku. Jadi kita nggak ekspor si user ini kayak gitulah ya. Terus sekarang kita kan kemarin udah tutorial juga ya buat import dan ekspor. Jadi kita bisa ngambil data tersebut gitu dari path yang ada di lingkup runtime-nya kayak gitu. Dimana di sini kita namainnya sebagai data kayak gitulah ya. Kemudian setelah itu, kalau kita udah dapat data dan modul untuk menjalankan sebuah server, kita itu bisa membuat servernya gitu. Jadi di sini kita bisa membuat server dengan perintah dengan perintah kita bisa bikin kayak gini. Jadi kita membangun sebuah aplikasi web gitu yang di sisi server. Kemudian kita menggunakan modul tadi dan kita menggunakan perintah create server. Nah, ini tuh kayak fungsi built-in gitu. Nah, di sini kita bisa baca dia itu dia butuh request listener, di mana server ini dia kan akan menerima request dan kita harus memberikan respon kayak gitu kan. Dimana ini kan berisi gerbang-gerbang endpoint yang mana kita tujuan dari mini project kita itu membuat si gerbang-gerbang tersebut atau endpoint tersebut kan. Nah, dia itu membutuhkan request listener. Jadi dia menerima sebuah callback, di mana callback-nya itu adalah sebuah function request listener yang akan memanipulasi si endpoint atau gerbang-gerbangnya itu gitu, secara sederhananya kayak gitu. Nah, di sini berarti kan kita anggap aja di sini kita buat dulu lah ya, belum ada request listener dulu, kita bangun dulu lah kayak gitu. Kita bangun si servernya supaya dia nyala dulu gitu. Nah, untuk menyalakannya itu kita membutuhkan sebuah port untuk menjalankan si server kita gitu. Di sini contohnya misalnya aku pakai berapa ya? Aku pakai 3000 deh, 3000 ya. Nah, kemudian aku di sini akan menjalankan si aplikasi yang mau kita bangun gitu dengan menggunakan perintah app listen. Nah, kemudian dia itu nih bisa dilihat dia itu nerima sebuah nilai untuk portnya berapa. Terus kita bisa taruh host name, tapi yang paling penting itu portnya ya. Terus di sini kita ada backlog, terus juga ya itu bisa dipelajari sendiri lah. Tapi intinya dia menerima sebuah port kayak gitu. Nah, kalau dia udah nerima port, berarti kita harus taruh kan portnya. Kemudian dia nerima callback, di mana nanti callback ini sebenarnya cuman untuk apa ya? Buat ngejelasin, kalau buat ngasih tahu sih, buat ngasih keterangan aja kayak oh aplikasinya udah jalan kayak gitu. Jadi ketika dia dijalankan, tolong buatkan sebuah callback kayak gitu. Sorry. Buatkan sebuah callback, terus kita pengen tahu ketika dia di run, udah berhasil di run gitu. Nah, ntar tolong tampilin gitu, kayak misalnya ada server, tolong tampilin aja di konsol gitu, kayak server running di mana sih, udah jalan belum sih, kayak gitu. Misal running on port, dan kita di sini mengimplementasikan si template literals kemarin kan, jadi di sini di backend biasanya kayak gini sih. Jadi kita menampilkan dia tuh jalan di port berapa, sebenarnya ini cuma buat kayak notifikasi kayak oh si server kita ini jalan loh kayak gitu, buat informasi kayak gitu. Jadi kayak kalian bisa debugging kayak gitu gitulah ya. Nah, kemudian di sini
udah nih, kita coba ya. Jadi kita di sini kayak gini, untuk membangun sebuah server menggunakan modul HTTP secara natif gitu, dia hanya tinggal membangun sebuah instant app gitu dengan menggunakan HTTP dan built-in-nya gitu, namanya create server. Jadi dia akan langsung membangun sebuah server gitu berdasarkan modul HTTP. Nah, kemudian cara untuk menjalankan atau merunningnya itu dia menggunakan jadi start a server menggunakan function built-in-nya namanya listen kayak gitu. Dan dia itu membutuhkan sebuah port gitu, minimal sebuah port. Kalian juga bisa nambahin hostname dan lain-lain ya. Tapi di sini aku pakainya cuma port aja kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya udah kayak gini, kita bisa kan tadi kita udah ngeset ya, untuk scriptnya ini kita pakai dev untuk menjalankan si nodemon supaya file si server JS ini bisa jalan. Nah, sekarang coba kita coba npm run dev. Nah, ketika kita menggunakan nodemon, maka dia akan memberikan sebuah inisialisasi dari nodemon sendiri gitu. Dan dia bagaimana sih dia itu berarti starting sebenarnya dia tuh menjalankan si node server JS, tapi karena mungkin di dalamnya ada algoritma-algoritma yang membuat ketika kita ctrls nih, aku pakai ctrls. Berarti kan kita nge-save file kan. Nah, dia langsung otomatis melakukan restarting, tapi nanti start lagi gitu. Jadi kita nggak harus kayak di stop dulu, terus di running lagi, kayak gitu-gitu. Kayak gini. Kan itu kan lama ya, apalagi ketika nanti udah berat aplikasi kalian untuk back-end-nya itu, jadi bakal lama. Nah, ini fungsinya, ya intinya ketika kita mengalami perubahan gitu kan, jadi ya dia langsung di restart dan di start ulang, kayak gitu. Nah, udah, berarti sekarang kita udah berhasil menjalankan sebuah server gitu berdasarkan modul HTTP di dalam Node.js secara natif gitu. Jadi ini merupakan modul bawaan dari si Node.js itu. Nah, kemudian tadi kan yang kalau kita hover kayak gini, dia tuh membutuhkan request listener di dalamnya. Jadi dia tuh menerima request listener gitu supaya kayak gini. Jadi dia membutuhkan callback namanya request listener gitu. Disebutnya request listener kayak gitu, di mana nanti dia akan menerima sebuah request dan menerima sebuah respons. Jadi nanti sebenarnya create server ini akan membangun server, maksudnya membuat sebuah server, tapi ntar dia akan menerima request dari si kliennya, terus kita bisa melakukan respons gitu ke si kliennya. Jadi kayak sebagai perantara gitu antara fungsi-fungsi yang kita buat untuk menyelesaikan sebuah request sama si permintaan gitu-gitulah ya. Jadi server ini tuh untuk mempunyai mempunyai gerbang-gerbang itu. Jadi kayak penyedia jadi penjembatan antara hubungan si backend ini sama si kliennya kayak gitulah ya. Nah, jadi di sini bentuknya akan seperti ini gitu, di mana dia ada white head sama end dari si responsnya itu bakal kayak gimana kayak gitu. Nah, jadi di sini karena tadi kita butuh sebuah callback yang dimana dia bernamanya request listener. Sebenarnya namanya apa aja, tapi kita sesuaiin aja. Jadi namanya request listener kan. Terus abis itu eh di sini kita sorry, pencet terus. Nah, kemudian di sini kan tadi dibilangnya kalau dia tuh bakal nerima sebuah request sama respons kan. Nah, dia ini kita harus tahu dulu gitu. Sebenarnya ketika kita melakukan HTTP secara HTTP, ini kan HTTP ya, protokol HTTP gitu. Jadi nih bisa dibaca. Jadi dia tuh merupakan interface Node.js melalui HTTP gitu. Dia tuh protokol yang digunakan, dia bisa menerima chunk encode. Jadi kayak dia bisa menerima data-data kayak gitu berupa chunk. Jadi kayak berupa potongan-potongan data kayak gitu. Nah, dia punya sebuah header. Jadi setiap HTTP message, jadi kayak setiap misalnya satu request itu dia tuh punya sebuah headers gitu dalam mengirimkan datanya, kayak semacam informasi. Jadi headersnya itu semacam informasi kayak oh ini tuh dari sini, terus oh ini tuh konten lainnya segini kayak gitu-gitu. Dan ini kita bisa melakukan edit. Jadi kan di situ aku kasih juga referensi penjelasan dari
si server natif ini gitu. Nah, itu mungkin kalian pelajarin dulu gitulah. Boleh kayak, tapi kan dia di situ ngasih contohnya berupa HTML ya. Nah, kalau di sini kan kita, jadi dia content type-nya kalau di contoh itu dia bikin ini yang di coding itu, jadi dia content type itu pakai HTML aja contohnya. Tapi kan kita kan sebagai backend, kita kirim mengirim datanya itu menggunakan content type itu adalah JSON. Jadi kita ubah nanti jadi application JSON kayak gitu. Nah, terus selanjutnya gimana? Jadi kan kita harus tahu dulu gitu. Sebenarnya setiap request dia itu menerima apa aja sih. Jadi coba kita konsolog dulu ketika kita melakukan sebuah request. Nah, tapi cara untuk menjalankan si apa namanya nih si apa namanya si request listener yang dimana dia harus menerima sebuah request dulu, kita harus melakukan implementasi menggunakan Postman gitu. Dimana di sini kita buat sederhana, jadi tutorial Postman-nya itu kalian buka Postman, kemudian di sini kalau kalian udah login dan sebagainya, kalian akan disuguhin kayak gini kan. Terus mungkin kalian bikin workspace dulu gitu kan. Nah, terus ketika kalian udah punya workspace, kalian tinggal bikin sebuah create blank collection. Jadi collection yang kosong. Mungkin kalian rename aja mini project atau apa itu bebas gitu. Misalnya di sini kita mini project kayak gitu. Bebas untuk penamaan dari si postman ini. Kemudian kita bisa melakukan sebuah request. Nah, ini nggak usah kita ubah-ubah. Jadi kayak seakan-akan kita membuat dulu trigger supaya kita bisa mendapatkan si request ini sebenarnya apa sih isinya gitu ketika kita mengirimkan sebuah request. Jadi ini kan sebenarnya Postman itu merupakan sebuah klien ya. Jadi interface klien yang memudahkan kita dalam melakukan uji coba ataupun manipulasi dan melakukan tes terhadap si endpoint atau gerbang-gerbang yang kita punya kayak gitu. Dan dimana ini ngemudahin banget buat backend ketika kita nggak harus, jadi kita nggak harus mempunyai si interface atau si website dulu ketika development bersama si front end ini gitu. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk melakukan pengetesan. Di sini contohnya kita tinggal misalnya di sini ada method get, ini bebas aja lah ya dulu. Nah, terus kita bisa menambahkan local host. Jadi tadi kan sebenarnya kita menjalankan di lokal ya, tapi apa namanya portnya itu 3.000 kayak gitu kan. Nah, terus di sini tinggal kita sesuaiin aja. Misalnya, sorry, kita pakai template ini. Nah, tapi kita ubah sesuai port yang kita punya gitu. Contohnya kayak gini dulu ya. Jadi kan sebenarnya kalau kayak gini sama aja kayak gini kan. Jadi sebenarnya tuh kalau kalian cuma nulis base URL kayak gini, itu tuh dia sebenarnya punya slash kayak gini, sama aja gitu. Jadi coba kita lihat ketika kita melakukan request gitu. Request ini anggap aja cuma request trigger supaya kita bisa mendapatkan si hasil konsolog rec-nya gitu. Oh ya, kita belum menaruh si request listener ini gitu di dalam ini supaya dia menjadi callback ke si create server, ya kan. Nah, jadi ketika dia melakukan create server, dia itu sebenarnya menjalankan si request listener ini gitu, membawanya lah kayak gitu ya. Nah, sekarang ketika kita send request, dia nggak akan mengirimkan sesuatu respons karena kan kita di sini cuma mau ngelihat ini kan konsol log doang. Jadi dia nggak akan melakukan apa-apa dan dia akan stuck seperti ini. Jadi kayak dia ngehubungin nih ke server kita kayak tolong dong gue ada request nih sini bla 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 bla, tapi kayak kita belum ngapa-ngapain di dalamnya, kita belum ngapa-ngapain gitu. Jadi dia nggak nerima apapun kayak gitu. Makanya kenapa kita selalu memberikan sebuah respons di dalam permintaan gitu. Jadi ketika di error kita harus tetap memberikan respons kan. Makanya kalian ketika website leads error gitu-gitu kan pasti ada kayak bad request atau 404, 500. Nah, itu akan dipelajari lebih lanjut nanti ketika kalian alhamdulillah keterima gitu di Android kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat. Tadi kan kita udah membuat sebuah trigger request ya. Gimana kita ngasal aja dan di situ intinya dia menggunakan, kita lihat ya, kita lihat hasil dari si request trigger kita tadi itu. Nah, kita lihat dulu. Emang panjang sih ini, dan sebenarnya kayak kalian hanya untuk melihat ini banyak banget sih emang. Cuman di sini yang bisa kalian pahamin itu di method mana ya, bentar. Aku lupa posisinya itu ada di mana.
Gimana ya? Sorry. Panjang banget sih emang. Ini tuh semua yang dibawa ketika dia melakukan sebuah request kayak gitu. Nah, ini yang harus kalian pahamin, kalian highlight lah ya kayak gitu. Gimana? Tadi kan kita mengirimkan sebuah request ya. Request-nya itu apa sih metodenya? Nah, di sini metode itu kita memiliki banyak metode. Ada get, post, put, patch, delete, head, option. Nah, di sini yang perlu kalian highlight itu ada get, post, put, sama delete aja dulu gitu. Mungkin kalian boleh pelajarin sendiri yang sisanya gitu. Tapi yang kalian harus gunain pada mini project ini ya paling cuma get, post, put, sama delete gitu. Nah, di mana ketika kalian di sini kita melakukan request get gitu kan, maka nanti dari hasil si request-nya ini gitu yang diterima oleh si callback-nya ini gitu, dia akan memberikan tahu ada informasi bahwa oh di sini ada metodenya itu ada get gitu. Dan di sini ada URL-nya slash. Kenapa URL ini slash? Karena kita lihat kalau misalnya penulisannya hanya base URL, itu selalu akan ada tanda kayak gini sebenarnya di belakangnya. Jadi dia akan selalu dibaca bahwa dia memiliki apa backslash kayak gini, kayak gitu. Nah, jadi sekarang kalian udah tahu bahwa ada URL sama udah ada method dan ini kedua ini akan kita gunakan untuk membuat sebuah endpoint gitu di mana yang gerbangnya itu dan bagaimana memisahkan setiap request yang berbeda berdasarkan dari metode yang diberikan gitu. Maka kita akan lihat coba. Nah, di sini mungkin karena ketika kita jadi pokoknya kita ambil URL-nya URL. Nah, kita itu bisa mengambil data URL ini. Jadi kan nggak mungkin ya dia cuma slash doang. Jadi bisa aja nanti misalnya slash data terus slash nah ntar ada parameter gitu kan. Nah, parameter ini tuh kita harus ambil juga. Sedangkan ketika kita cuma ngambil URL, itu kan otomatis dia nyatu kayak gini kan. Misalnya kayak gini gitu kan. Nah, kalau misalnya dia nyatu, itu akan susah untuk melakukan pemisahan dari setiap request-nya gitu. Karena kita kan membuat web server natif gitu kan. Nah, gimana caranya supaya dia bisa kepisah setiap dia metodenya get, dia metodenya post, dia metodenya delete, ataupun dia metodenya itu adalah update gitu. Nah, kita tinggal melakukan pengambilan URL sama metode. Mungkin metode dulu. Nah, metode ini kita ambil menggunakan rect karena dia bentuknya sebuah objek itu dihasilnya, maka kita bisa request jangan kita pakai ini aja biar lebih namanya itu metode ya kan. Jadi kita udah dapat metodenya, nanti kita bisa tahu dia itu pakai metode apa ketika dia mengirimkan sebuah request kayak gitu kan. Nah, terus selain metode tadi URL, kita kita bisa mengambil sebuah URL dengan melakukan gitu. Sebentar. Nah, kita itu bisa melakukan pengambilan sebuah URL di request gitu. Dengan request, kita ngambil URL gitu. Terus kita juga bisa nge-split. Ya kan, seperti yang kita lihat ini kan dia pasti setiap routing gitu, dia kan akan dipisahkan oleh slash ya kan, backslash gitu. Kayak misalnya kayak gini, terus nanti misalnya ini data data user, terus nanti kalian di sini mungkin ada parameter, di sini param kayak gitu. Nah, dia bakal nambahin sebuah param gitu kan. Jadi kita harus ngambil data yang ini, tapi kita juga harus tahu gitu, ini tuh ada di gerbang yang mana, di mana dia punya inisialisasi routing sebelum parameter. Nah, ini kita mau ngambil data yang ini sebagai root-nya, yang ini sebagai parameter ya, kayak gitu. Oke. Nah, jadi kita bisa melakukan split. Jadi kita memanfaatkan split gitu dengan memisahkan si backslash-nya kayak gitu. Nah, sebenarnya nanti ketika kalian mengenal sebuah framework, itu penulisan sebuah routing gitu. Sebenarnya kalian harus selalu membawa backslash ini. Jadi kayak misalnya data kayak gitu. Tapi karena di sini kita menggunakan web server natif gitu, di mana
ketika kita menggunakan web server natif, jadi kita secara manual melakukan segalanya untuk melakukan inisialisasi, bukan inisialisasi, tapi kayak mengenali bahwa request ini tuh metodenya apa, terus dia tuh arahnya kemana gitu, gerbangnya kayak gitu. Jadi itu untuk membedakan aja. Nah, selain itu kita juga kalau kita konsol log dulu ya, kita konsol log gitu, method sama kita konsol log juga deh si URL-nya itu bentuknya kayak gimana sih gitu, ya kan? Kita konsol log dulu nih. Kita request lagi. Kenapa kita request lagi? Karena ketika request-nya itu nggak menerima apapun, dia akan secara otomatis kena limit dan dia akan dihentikan kayak gitu. Nah, sekarang dia bisa dilihat. Oh ya, kan aku belum nambahin. Jadi contohnya ya, ketika routingnya di sini ada data, salah, ada user gitu. Jadi tolong dong, pengen ngambil get sebuah user nih, jadi data user, tapi pengen pakai sebuah parameter berdasarkan ID-nya gitu, dimana ID-nya misalnya nilainya 123 kayak gitu kan. Coba kita cancel dulu. Kita send. Nah, ketika kita melakukan sebuah request tadi kan berarti kan kita bisa tahu kan, kayak misalnya tadi itu dia misalnya si URL-nya itu bisa aja nilainya kayak slash terus data iya user terus nilai paramnya ini itu akan berubah menjadi si ID apa ID-nya itu isinya berapa gitu yang dikirimkan di dalam postman-nya gitu. Jadi ini tuh kan misalnya sebuah request di dalam front end kan kayak gitu. Nah, terus ketika kayak gini kan kita butuh nilai yang bakal digunain buat nyari si usernya sama kita mau tentuin path-nya dia tuh sebenarnya ke request yang mana kayak gitu kan. Nah, maka dari itu kita melakukan split. Nah, jadi ketika kita lihat ini kan berarti sebuah array. Nah, kita tuh pengen URL ini sebagai si yang user atau yang ngarahin kemana request ini akan diberikan respons gitu ke arah penyelesaiannya itu di mana. Nah, ini untuk nilai dari parameternya. Nah, kita tuh ubah aja gitu. Jadi URL ini ngambil yang ke eh, ke satu kayak gitu. Bentar, ini bener gak sih ini? Ya ke satu karena dia dianggapnya ini kan ke satu kan. Jadi kita pengen URL-nya ini sebagai yang ini yang jadi path-nya dan yang params-nya ini secara sederhana ini kalian bisa sesuaiin aja sama yang kalian buat gitu. Tapi kalau misalnya kalian membuatnya sama bentuknya kayak gini, jadi setelah ada sebuah rute gitu, rute untuk menentukan si siapa endpoint-nya itu, terus ditambahkan param, kalian bisa memanfaatkan kayak gini gitu. Jadi kalian membuatnya terpisah untuk menjelaskan dari permintaan tersebut gitu. Split ini terus kalian ngambil yang dua untuk parameter. Sekarang kalian udah punya URL sama udah punya param sama udah tahu juga nih dia pakai metode apa sih request-nya ini gitu. Nah, sekarang tugas kalian adalah seperti pada GitHub gitu. Di sini kalian lihat kalian itu harus pertama ini sesuai sama yang ini. Jadi kita harus mempunyai CRUD di mana ada create, read, update, sama delete kan. Nah, kita coba dulu dari mengambil data yang udah ada kita bikin di sini di data.js. Nah, kita coba dong ambil datanya gitu ya kan. Nah, gimana caranya? Tadi kan kita udah tahu ya metode. Jadi kita harus pisahin dulu ini tuh merupakan metode apa sih gitu. Terus kita buat ketentuan percabangannya dulu nih. Kalau misalnya metodenya itu sama dengan get kayak gitu, maka kamu masuk ke sini gitu. Masuk ke arah yang sini gitu untuk menyelesaikan si request itu kayak gitu. Nah, si get ini berarti kan dia bakal berisi gerbang-gerbang atau endpoint-endpoint yang akan mengambil sebuah data gitu. Biasanya ya. Bukan biasanya sih emang kayak gitu. Jadi dia hanya mengambil sebuah data tanpa mengirimkan informasi data apapun gitu.
tanpa menerima request dan ada informasi di dalam request tersebut di mana akan kita olah kayak gitu. Jadi dia cuma mengambil data aja di dalam data kita gitu, kayak gitulah. Jadi dia hanya mengambil atau memfetching sebuah data kayak gitu. Nah, di sini kita pengen endpoint pertama, kita pengen mengambil sebuah keseluruhan data gitu. Jadi kita bisa jelasin di sini kita menyelesaikan ini yang read pertama. Jadi URL-nya tolong ini, terus misalnya deskripsinya melihat seluruh data. Kalian buat aja kayak gini. Kayak misalnya di atasnya itu kalian buat kayak gini untuk ngejelasin ketika kalian presentasi biar lebih gampang dan ingat itu ketika kalian buat video. Jadi kalian buat misalnya di sini ada metode gitu. Metode itu get, terus apa buat ngelakuin apa deskripsinya gitu, apa misalnya mengambil keseluruhan seluruh data kayak gitu. Terus di sini kita tambahin URL-nya itu misalnya slash user. Nah, aku pengen pakai yang user gitu. Nah, kemudian karena kita udah memisahkan dia ini get, maka kita cek lagi pakai switch case. Nah, di sini kita memanfaatkan switch case gitu. Dimana seperti yang kita tahu, switch case itu harus dimasukkan sebuah parameter kan. Di sini parameternya apa? Parameternya adalah URL. Nah, ketika URL case-nya itu sama dengan user gitu. Jadi kan ini tadi udah kita split berdasarkan backslash kan. Nanti hasilnya bakal cuma mengambil yang value-value yang ini aja yang dipisahkan oleh backslash kayak gitu kan. Nah, sekarang kita udah masuk ke get, kita ngelakuin switch case terhadap si URL-nya gitu. Ketika dia URL-nya user gitu, berdasarkan mengambil ke arah yang user kayak gitu, maka tolong dong diolah, diambil datanya gitu. Ketika dia request data menggunakan dia merequest keseluruhan data gitu, maka kita bisa melakukan misalnya di sini kita ngelakuin response dot n gitu. Terus di sini kita bisa ntar dulu kita harus mengenal dulu response JSON gitu. Di mana response JSON adalah sebuah response. JSON itu merupakan objek JavaScript tapi key-nya itu selalu string gitu. Jadi mungkin kalian bisa pelajarin lagi karena emang di silabus itu agak aneh sih, kayak kalian harusnya pelajarin gitu. Dan sebenarnya pada tahun sebelumnya itu kalian nggak apa ya, di KSM ini tuh nggak ada mini project. Jadi itu emang agak susah sih untuk menjelaskan secara keseluruhan, sedangkan kalian udah harus mempunyai sebuah mini project kayak gitu. Jadi kalian mungkin bisa baca-baca terkait dengan JSON itu apa. Tapi intinya JSON itu adalah mirip sama objek si JavaScript gitu, tapi bedanya adalah dia mempunyai key-nya itu string gitu. Kan kita tahu key-nya itu kemarin ini kan kayak misalnya objek gitu. Ini terus misalnya name kayak gitu kan. Nah, sedangkan menggunakan JSON itu dia akan bentuknya kayak gini. Kayak gitu. Bedanya itu aja sih. Nanti kita akan lihat juga. Nah, ntar di sini setelah kita udah masuk ke user gitu kan, eh kita harus melakukan pengiriman data tersebut di mana kita bisa menggunakan respon N. Jadi ketika request-nya itu udah selesai memberikan sebuah data yang tadi isinya kayak gini banyak, maka kita bisa mengirimkan dengan perintah rest N. Kemudian kita gunakan JSON.stringify. Kita akan mengirimkan data berbentuk JSON dengan hasil dari si data gitu. Tapi kan data itu bentuknya array ya. Jadi kita gini aja. Coba kita lihat nanti. Oh ya, karena kita dalam kalau kalian nonton video yang penjelasan terkait dengan si web server natif dari aku yang dari decoding itu, dia kan menggunakan content type-nya itu bentuknya itu yang HTML ya, yang HTML text gitu. Nah, sekarang kita ubah menjadi, ini nggak diajarin kayaknya di dalam situ. Jadi sekarang kita ubah si response itu, dia harus mempunyai header berupa content type, sorry,
tulisannya masih content type, content type. Aduh, kayak aku lupa ejaannya. Ini aja nih. Jadi kayak gini. Oke, jadi kita ngubah si responsnya ini harus mempunyai content type gitu. Content type atau tipe dari kontennya nanti harus berupa sebuah JSON kayak gitu. Karena kita mengirimkan data kan. Kita bukan mengirimkan kayak sebuah halaman HTML dan lain-lain. Jadi kita menggunakan gini aja deh, kita buat response.js. Jadi setiap kita respons gitu. Response JSON maksudnya. Kita buat sebuah objek di mana kita harus memberikan sebuah message kayak data berhasil diambil gitu. Terus kita juga punya data gitu. Nah, datanya itu apa ya? Datanya ini si array tadi semuanya gitu kayak gitu. Coba kita lihat dulu ya apakah berhasil gitu dengan melakukan perubahan menjadi JSON stringify kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang coba kita tentuin berdasarkan tadi. Ini kan dia case-nya URL-nya harus user, terus metodenya harus get. Berarti kan yang tadi kita coba triggernya ini kita harus ubah. Nah, sekarang berarti harusnya kayak gini. Jadi metodenya get, terus base URL atau menginisialisasi bahwa oh ini tuh port dari usernya nih, servernya user nih, dia tuh pakai port 3000, terus tapi masih localhost gitu. Nah, terus URL itu adalah user kayak gitu. Coba kita sekarang ngirimin request gitu. Kalau kita ngirimin request, nah sekarang kita udah berhasil ngambil nilainya gitu. Nah, coba sekarang kita lihat. Oh, sorry. Nggak usah pakai ini. Kita lihat dulu ya. Nah, jadi karena kita menggunakan response JSON dan dia dibuat sebuah objek lagi gitu. Jadi kita nggak harus ngelakuin yang kayak tadi. Jadi intinya kita membuat sebuah objek dulu nih, karena kan kita membutuhkan JSON di mana objek tapi nanti key-nya ini menjadi string kayak gitu kan. Nah, kita buat aja dulu di sini sebuah response JSON berupa objek. Jadi kayak dia tuh bakal include apa aja sih. Nah, di sini aku tambahin aja keterangan supaya biar lebih jelas juga. Di sini kita ngasih sebuah message kayak data berhasil diambil, terus kita memberikan sebuah datanya gitu. Dan datanya itu berupa array kayak gitu. Nah, kalian harus membuat salah satu endpoint yang akan mengambil data seperti kayak gini, kayak gitu. Nah, kemudian mungkin biar cepat, karena aku record juga ada waktunya. Jadi setelah kalian udah punya satu endpoint get, kan berarti otomatis dari perintah ketentuan si mini project itu yang ini udah selesai lah ya gitu. Kayak kita hapus aja gitu. Itu misalnya satu endpoint untuk get udah selesai. Nah, sekarang kita akan membuat yang create data. Jadi di dalam data ini kita akan membuat sebuah data baru di baris yang terakhir gitu, di dalam bilik terakhir pada array kayak gitu. Nah, caranya itu adalah ini kan pada method get kan, otomatis dia nggak boleh dicampur. Di sini kita biar gampang aja sih, biar kalian bisa ini, jadi kita nggak pakai else if, tapi kita gini aja. Sebenarnya ini penulisan kalian aja rapihnya gimana, karena kan ujung-ujungnya kalian bakal bertemu sama framework yang ngemudahin kalian kan. Di sini kan namanya juga masih web server natif, jadi itu kayak yang penting implementasi dari beberapa pertemuan yang udah aku ajarin itu kalian bisa implementasiin dan mencoba membuat sebuah REST API dengan menggunakan web server natif kayak gitu aja. Nah, terus di sini kita buat samain aja template dari penjelasannya, misalnya metodenya, tapi kita ubah menjadi sekarang metodenya itu post, terus URL kita samain user gitu. Terus deskripsinya untuk menambahkan satu data gitu. Nah, sekarang kita sama gitu. Pertama, kita harus tahu dulu metodenya apa supaya dia masuk ke dalam percabangan ini gitu. Di mana dia harus menggunakan metode post gitu. Di mana metode post itu pada umumnya akan mengirimkan sebuah form atau jadi kita buat baru lagi lah di sini gitu. Sebuah request baru kita ubah menjadi eh
post gitu sesuai yang diminta. Terus kita tambahin localhost 3000 user. Nah, sekarang kan kita udah sesuai ya sama yang tadi di deskripsinya ini. Nah, kemudian ketika metodenya itu post, dia akan menerima sebuah chunk atau data-data yang dia kirimkan berbentuk form. Jadi kita di sini menggunakan Postman gitu. Kita bisa melakukan penambahan sebuah body berupa raw aja. Jadi bentuk raw, tapi dia akan mengirim sebuah data. Dan di mana pengiriman datanya itu harus berbentuk JSON juga, akan berbentuk JSON juga gitu dalam klien kita mengirim sebuah data. Misalnya kita mau nambahin, kita ikutin aja format datanya gitu. Yaitu apa sih? Ada name, kita copy aja lah. Ada name, age, sama jurusan. Ini sederhana aja ya, tapi kalian harus bisa sekreatif mungkin dan kalian harus tahulah gitu, harus biasanya dalam sebuah data itu ada apa aja datanya dia gitu kan, nggak mungkin asal juga misalnya kalian datanya itu buku tapi kalian isinya apa, kan itu aneh ya. Nah ini kita misalnya punya data baru gitu. Nah, kita lihat mirip banget sama objek kan ya, JSON itu. Tapi kita lihat kalau dia key-nya itu selalu menggunakan string, kayak gitu. Nah, misalnya data barunya Salsabila FZH gitu. Terus umurnya 20, terus jurusannya itu misalnya informatika. Nah, data barunya itu akan seperti ini gitu. Kita pengen kayak gini, dia ngirimin data ini, dan kita bagaimana ngeritnya di dalam sebuah eh menghandle request itu kan tadi berarti kita bikin switch case dulu ya untuk URL-nya gitu. Dimana tadi URL-nya itu akan user. Jadi case-nya itu adalah si eh, user. Nah, kemudian udah masuk sesuai ketentuan. Jadi ketika ada request yang tadi kita udah buat, dia akan masuk ke sini gitu. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan sebuah datanya itu gitu? Ketika kita mau mendapatkan data, kita itu bisa membuat sebuah apa ya, request body. Ini kita inisialisasi dulu aja, di mana nanti kita akan menerima sebuah data-data gitu ke dalam request body ini gitu. Di mana nanti kita bisa menggunakan sebuah request on, ada sebuah metode di dalam yang tadi dikirimin yang panjang itu, yang on. Kemudian ketika state-nya itu end atau pengiriman semua datanya udah selesai gitu oleh HTTP-nya, maka kita bisa mengambil sebuah data gitu. Di mana request on kita buatnya di sini aja kali ketika masuk ke post, jadi bisa selalu digunakan gitu si ketika requestnya itu diberikan. Jadi eh kan nanti kan otomatis di dalam if ini kan switch case-nya itu ada banyak ya. Jadi supaya biar karena post ini akan selalu mengirimkan sebuah data, jadi kita buatnya di atas ini. Jadi selama dia di dalam post, tolong buatin si request body-nya karena dia bakal selalu mengirimkan sebuah data gitu ya kan menggunakan post. Nah, jadi ketika kita udah punya kayak gini nih, dia itu sebenarnya sorry, bukan n, maaf, data. Nah, jadi maaf ya agak lupa karena ini sebenarnya juga jarang dipakai, tapi ini bagus untuk pengetahuan kalian sebenarnya dalam proses server menerima request, terus merespon request itu dia ada step-nya apa aja kayak gitu-gitu. Kalau kalian perdalamin lagi atau mungkin kalian belajar di decoding gitu-gitu, pasti kalian bakal nemu web server natif gitu. Makanya ini aku sebenarnya ini agak susah untuk dijelasin ke pemula, tapi ketika kalian mempelajari framework lebih dulu gitu, kalian akan merasa sia-sia kayak oh ini gampang gitu dalam menyelesaikannya gampang, tapi sebenarnya fundamentalnya itu nggak ada gitu. Dan jadi di sini aku mau mengajarkan secara web server natif kayak gitu aja. Nah, kemudian dia dalam state data, sorry tadi bukan N, jadi dalam state data, jadi dalam pengiriman data, selama dia mengirim data, tolong ambil datanya gitu. Dimana nanti kan berupa chunks, jadi dia tuh akan dikirim satu-satu setiap
datanya gitu. Nah, tolong dong, kan tadi gue udah buat sebuah request body. Nah, request body-nya ini diisi dong sama si nilai dari si datanya gitu. Tolong kayak gitu. Jadi ini akan diisi oleh si data per pengiriman kayak gitu. Nah, sekarang kita udah punya request body. Contoh dulu ya, kita lihat dulu, kita ulik semuanya. Request body itu nanti hasilnya jadi seperti apa gitu ketika kita mengirimkan data. Tadi kan kita udah jelasinnya di sini, kita udah punya data baru nih yang siap dikirim. Jadi contohnya ini misalnya ini website gitu, dia mengirimkan data ini kayak gitu ke server kita. Coba kita jalanin gitu. Nah, dia kan belum ngirimin apa-apa karena kita masuk ke sini dan dia belum melakukan apa-apa kan di dalam sini. Nah, sorry, berarti ini seperti ada kesalahan. Sorry, recon ya, bener aja. Data ngambil. Soalnya tikus badinya belum ke. Sorry, kayaknya ada kesalahan. Localhost user post. Bentar, sepertinya ada sebuah kesalahan. Aku juga sebenarnya nggak terbiasa dengan natif ini karena udah keseringan menggunakan framework ya. Jadi mohon dimaklumin. Coba kita request lagi. Oh, dia masih belum menerima ya. On data akan mengambil request. Emang agak pusing ya sebenarnya pakai natif, tapi ini bagus banget buat mahamin dalamnya. Oke. Post request on data akan mengambil data. Apa kita ganti jadi empty? Nggak harus sih, harusnya. Coba aja. Oh, oh, sorry. Aduh, astaga, kocak banget, kocak. Jadi, ini kan skop yang berbeda ya, di mana ini materi yang sangat dasar sekali gitu. Nah, ini kenapa dia menghasilkan ini? Ya ampun, aku nggak fokus. Ini kan skopnya sama kayak ini. Jadi dia otomatis memberitahu bahwa harusnya kita taruh di sini gitu untuk melihat data akhir itu kayak gimana. Ya ampun, maaf ya guys. Nah, sekarang udah kelihatan kan. Jadi kenapa tadi cuma kosong karena aku lupa kalau ini pakai LED dan dia bakal berbedakan ini sama ini gitu. Nah, setelah itu bagaimana caranya mengambil request body ini gitu, di mana eh, kita kan kita udah dapat nih datanya ya, sama kan nih datanya, jadi sebenarnya tuh dia mengirimkan data satu-satu gitu, dan itu prosesnya di HTTP dan kita nggak harus tahu lah ya detailnya itu seperti apa. Dan eh, ketika kita udah mengambil sebuah data, kita menaruhnya ke dalam sebuah variabel gitu. Jadi tolong request body ini sebagai hasil dari request yang berupa data yang dikirimkan pada metode post kayak gitu. Nah, terus di sini kita itu bisa menggunakan request dot on, baru sekarang on terus pakai n, di mana state itu n, terus kita punya callback ketika dia selama dia n itu si request body-nya ini kita lakukan proses JSON parse, di mana ntar kita baca ini ya, a valid JSON string. Jadi kita mengambil sebuah convert gitu sebuah JavaScript object. Ini kan JavaScript ya objek gitu menjadi kebalik. Astaga, nggak fokus. Jadi si parse ini dia itu kebalikan dari yang tadi udah dijelasin namanya JSON stringify gitu.
Dimana kalau stringify adalah merubah objek menjadi JSON, kalau misalnya parse itu adalah mengubah JSON menjadi sebuah objek. Jadi sebenarnya cuma merubah key-nya aja sih. Kayak gitu. Nah, sekarang karena kita udah dapet datanya gitu. Sekarang jadi menggunakan recurse tadi. Nah, sekarang udah punya data berbentuk objek. Kenapa harus berbentuk objek? Karena kita nggak bisa memanipulasi sebuah JSON seperti objek. Jadi dia beda prosesnya gitu. Sekarang kita kan mau input sebuah data ya ke dalam data yang udah kita ekspor tadi dan kita impor di sini. Jadi kita bisa memanfaatkan, karena dia bentuknya array, kita bisa memanfaatkan array method yang udah kita pelajarin gitu. Jadi kita bisa menambahkan nih data yang tadi bentuk JSON ini kan udah diparse, jadi sehingga nama H jurusan ini udah berbentuk seperti JSON, seperti objek pada JavaScript kayak gitu. Nah, sekarang kita udah bisa melakukan pushing ke datanya kayak gitu. Ntar kita lihat hasilnya, terus kita harus melakukan return si kondisi responsnya itu berhasil. Misalnya ini berhasil kan responsnya. Kalian bisa menambahkan respon ketika gagal gitu. Nanti akan kita bahas lagi. Nah, kita harus memberikan sebuah respon lagi berdasarkan JSON. Jadi kayak maaf banget emang ya namanya menggunakan natif ya, jadi kayak kita melakukan satu-satu gitu. Kita menerima data sebenarnya pada bentuk JSON, kita ubah dulu jadi objek JavaScript, kita olah, kemudian kita ubah lagi ketika kita melakukan respons ke dalam si kliennya tadi, di mana klien cuma meminta dan mengirimkan JSON kan, kayak gitu. Jadi sekarang kita mengirimkan data. Mungkin biar sama template-nya, kita buat aja tadi apa namanya? Kalau di yang nih, kita samain aja template-nya biar lebih enak itu dibacanya juga. Data berhasil di input, di mana datanya sekarang menjadi data. Sekarang kita kirimnya adalah response JSON. Oke, nah kita coba dulu ya. Kita coba dulu ketika mengirimkan data. Nah, sekarang kita udah dapat data dan kita lihat dulu data yang awal terakhir itu ada di David. Sekarang coba ya kita lihat apakah dia bertambah gitu. Nah, sekarang udah ada data yang kita kirimin dan dia dilakukan pushing, di mana push itu akan selalu menambahkan data di paling akhir kan. Nah, kayak gitu. Oke, sekarang kita berarti udah selesai mengimplementasikan sebuah endpoint atau gerbang gitu untuk mengolah sebuah request gitu. Yang namanya itu menggunakan method post, di mana dia tujuannya melakukan create user baru gitu. Di sini aku menggunakan tema ini kan, user management. Jadi kalian sesuaiin aja sama tema kalian kayak gitu. Oke, sekarang masih ada dua lagi gitu, di mana kita sekarang melakukan update data. Kita bisa menggunakan put, di mana nanti datanya nggak harus semua diberikan, tapi sebagian aja, dan kita bisa merubah data pada data, contohnya database, tapi di sini data dari kita kayak gitu, dengan mencari data berdasarkan ID. Berarti URL-nya ini sebenarnya bukan kayak gini, tapi users. Ini tadi aku kan dummy apa dapat dari yang tadi contoh di GitHub ya. Jadi intinya nanti ada URL, ada method gitu. Kayak gitu aja. Karena ini kan aku ubah juga ya, aku bikin penjelasan di tutorialnya. Jadi intinya kalian buat seperti itu. Sekarang kita karena udah kelar untuk yang post, kita buat sekarang metodenya itu adalah put untuk melakukan update. URL-nya dia membutuhkan sebuah parameter. Di mana parameternya itu karena kita nggak punya ID, sebenarnya harusnya pakai ID dan dia bisa pakai sebuah modul nano ID, tapi agak ribet dan harus dijelasin lagi gitu. Jadi kita sebenarnya implementasi pembelajaran yang udah dipelajarin aja gitu, nggak usah keluar-keluar dari situ karena takutnya membebani buat yang mungkin baru pertama kali membuat sebuah backend server untuk menjalankan si endpoint-endpointnya itu begitu. Nah, di sini URL itu harus user gitu
Dan dia harus memiliki sebuah param, contohnya di sini pakai apa ya? Pakai nama lah ya, pakai nama gitu. Kalau bisa datanya itu pakai parameter yang datanya unik gitu ya. Jadi makanya sebenarnya harus ada ID supaya dia ID-nya itu kan pasti unik ya. Kalau ID itu harus unik kan. Kalau kalian belajar database di MySQL gitu-gitu. Nah, sekarang kita harus menggunakan lagi if lagi kan. Pertama cek lagi method. Metodenya berarti harus put. Kemudian bikin lagi switch case-nya. Di mana switch case-nya itu berupa URL. Ya kan? Yang tadi sama, kemudian kita membuat case-nya. Nah, case-nya apa sih? Case-nya itu berarti user. Nah, si user. Nah, baru deh di sini kita olah bagaimana kita bisa mendapatkan si parameter ini dan juga mendapatkan data seperti pada si endpoint yang post. Jadi kita mungkin copy aja dari yang post karena sama dalam mengambil data si yang tadi di postman yang seperti ini yang body ini gitu sama aja dia menerima datanya dengan menggunakan request on data. Jadi ketika request dan posisinya itu dia mengambil data di step-nya itu. Nah, sekarang eh kita udah bisa sorry, apa di sini? Sorry, jadi kita taruh sini. Nah, sekarang kita olah bagaimana kita bisa menemukan params. Nah, tadi sebenarnya kita udah buat kan. Ketika dia eh, punya lagi gitu, pet. Ini kan kita buat sederhana ya. Karena kalau untuk yang kompleks juga agak susah kalau menggunakan natif dan kayak nggak bakal apa ya, nggak bakal memudahkan kalian lah intinya karena udah ada framework juga gitu yang ngemudahin kalian ngapain juga harus bikin itu. Nah, eh di sini berarti kita harus mengambil sebuah parameter yang intinya di Postman ini akan ditulis seperti ini gitu. Untuk mengambil sebuah param yang bersifat dinamis. Jadi si nilai yang di dalam sini tuh akan berubah-ubah selama kita menginputkan sebuah nilai di dalamnya kayak gitu. Nah, karena kita udah masuk ke sini gitu kan. Nah, gimana sih cara untuk eh, mengambil datanya gitu kan? Berdasarkan dari nama. Parameternya itu adalah nama. Kita buat dulu kali ya, buat dulu request-nya gitu. Ini nanti mungkin dinamain bebas, mungkin create user gitu-gitu ya, sesuai sama tema yang kalian ambil. Kita berarti pakai put, terus kita localhost dulu, terus kan user ya. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan binding, bukan apa ya, titik dua kayak gini gitu. Dan kita tulis misalnya params. Params ini akan bersifat dinamis alias ketika kita ubah ini misalnya Salsabila atau di sini misalnya Irfan itu akan mengganti params ini menjadi sebuah mirip kayak user kayak gini tapi itu nilai dari si paramsnya kayak gitu. Misalnya kita di sini mau ngambil value-nya itu Irfan. Kita tolong update dong misalnya dia punya sebuah data gitu dan namanya itu Irfan gitu. Nah, ini sebenarnya bukan best practice ya. Aku ngambil datanya pakai nama gitu. Kalau bisa kalian punya misalnya NIM. NIM itu kan pasti sifatnya unik ya. Kalau bisa kamu punya data satu, fieldnya itu atau key di dalam objek setiap di dalam arraynya itu gitu kan. Ada objek. Nah, tolong ada satu key, dia itu sifatnya adalah unik gitu. Jadi ketika kalian search apapun gitu, maka kalian nggak harus ketika ada duplikasi data dan lain-lain itu kalian nggak bakal nemuin konsep atau kasus kayak gitu gitu. Memang best practice-nya sebenarnya harusnya kalian unik gitu karena di sini aku cuma dummy data dan sebenarnya ini aku agak apa ya dadakan juga buatnya gitu. Jadi kalau bisa kalian lebih sempurna lagi kayak gitu. Nah, di sini misalnya aku cuma mau ganti nama. Namanya tadi nama Irfan ya, sekarang jadi Irfan Syahbana misalnya. Kayak gitu. Dan sekarang karena kita udah punya param dan kita udah punya body kan kita juga udah bisa ngolahnya ya. Jadi param dulu nih. Ketika paramnya itu berarti kita menggunakan request on lagi kan. Gimana kita mau proses setelah
si request dan berisi pokoknya kayak data-data dan lain-lain udah kelar gitu, kita membuat sebuah callback di mana callback-nya akan berisi logika untuk menyelesaikan request tersebut gitu, di mana kita bisa seperti tadi kita dapetin request body dulu, terus juga kita akan melakukan parse gitu kan, tadi kan bentuknya JSON, terus kita JSON parse mengubahnya menjadi objek di JavaScript kayak gitu. Terus body. Oke, setelah udah berubah, sekarang kita akan melakukan pencarian sebuah data berdasarkan parameter. Oke, di sini jadi misalnya data find. Data find ini adalah proses penyaringan sebuah data berdasarkan gitu. Jadi di filter ini berdasarkan eh, data, berdasarkan kita harus mencari nilai yang true di mana si data dot name harus sama dengan params atau si misalnya ID atau data unik lainnya gitu. Jadi ya kalau kalian udah belajar MySQL kalian paham kan ketika kalian select bintang dan lain-lain from tabel mana, terus kan where, ada where. Nah, yaitu tujuan dari params itu adalah untuk mengidentifikasi bahwa data ini harus sesuai sama parameter yang diberikan kayak gitu. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan sebuah params kayak gitu ya. Dan paramsnya bersifat dinamis. Ketika kalian ubah-ubah, itu dia tetap bisa diolah kayak gitu. Nah, kemudian sekarang kita udah dapet data file-nya nih, atau data yang udah kita cari gitu. Kita harus, eh, kita mau ngerespon apa gitu. Tapi kita di sini, aku kasih penilaian, kalau kalian bisa menerapkan sebuah, apa ya, sebuah pengecekan gitu ketika nilainya gak ditemuin atau datanya ternyata gak ketemu gitu, kalian bisa membuat sebuah respons gitu. Responsnya itu kan otomatis dia tetap memberikan respons walaupun datanya nggak ada kan, dengan ketentuan bahwa ada namanya HTTP respons kode gitu, dan dia itu mengirimkan sebuah kode bahwa ketika tidak ditemukan, itu kan kodenya 404 kan, di mana dia nggak ditemukan data pada database kita kayak gitu. Nah, di sini karena default ketika filtering data itu -1 gitu, apa kurang dari ya pokoknya length-nya itu kurang dari sama dengan 0 lah. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kalian bisa melakukan sebuah respons gitu dengan mengirimkan apa? Mengirimkan status kode di mana status kodenya itu 404. Nah, dari status kode ini juga kita bisa nge-return sebuah message gitu, misalnya ke siapa namanya, ke si kliennya, JSON, kita buat JSON stringify. Nah, terus kita langsung aja di sini buat message-nya gitu. Data tidak ditemukan. Oke. Sekarang kita udah bisa bikin handlernya gitu ketika dia ada kondisi tidak ditemukan data kayak gitu. Nah, kalau kalian bisa menerapkan kayak gini gitu di dalam proses mini project kalian gitu, kalau bisa buat sih. Dan itu akan menjadi nilai tambahan untuk kalian kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya nggak, ini kan kalau misalnya nggak ketemu kan. Sekarang kalau misalnya ketemu berarti kita buat else aja gitu. Jadi kita akan masuk kalau misalnya dia ternyata ditemukan gitu atau lebih dari satu, pasti nilainya 1 sih. Eh, maka si data kita konsolok dulu deh. Data find itu bentuknya kayak gimana? Kan? Coba kita request dulu ya, ini berhasil atau tidak. Nih, datanya nggak ditemukan. Kenapa nggak ditemukan? Karena berarti nggak ada yang nama value-nya itu adalah Irfan gitu. Nah, sekarang, sorry, kita lihat dulu data itu.
Oh, ada ditemukan kok. Sorry, berarti penerapan aku yang salah nih. Data. Coba langsung blok dulu. Data find oh astaga. Aku lupa. Ya kita kan ngecek lengthnya ya. Astagfirullah. Maaf ya, emang suka pelupa tidak fokus. Jadi ketika kita kirim gitu. Nah, sekarang sebenarnya dia udah ditemuin datanya. Bentar loh, tapi kok itu data. Nah, coba kita cek dulu lah ya. So, data find dot length. Nah, no, oh sorry. Datanya kok bentar. Saya bingung. Data sama dengan data nama. Nama kan? Nama sama dengan params. Sama dengan params. Data, dari data kan? Data. Benar, ya kan harusnya bisa ya berasa data. Oh, kita ganti. Jadi takutnya duplicate. Itu masih nol. Sebentar. Ini malas saya untuk, karena kan aku sama aja kayak buat mini project secara nggak langsung kan untuk tutorial ini. Jadi pasti banyak ketidaksesuaian. Tidak, data filter M harusnya benar. Berarti ada salah satu. Coba kita eh konsol dulu kali ya URL apa params. Paramsnya benar Irfan. Tapi kenapa dia nggak menemukan apa? Tapi dia nemu perubahannya gitu. Data fine. Dia menemukan data fine-nya nol. Terus body, differential dana. Tapi datanya nggak ketemu. Kenapa ya? Oh, betul. Request on end. Oke, request body. JSON parse request body. Kalau sebenarnya berarti parasnya. Filter. Kenapa data tidak ditemukan? Apakah return? Sampai iya? Sepertinya iya. Wah, ya kan? Bener kan dia harus di return karena aku pakai ini. Maaf ya, emang udah kebiasaan aku nulis JavaScript kayak gini gitu. Padahal ada yang lebih bagus. Sorry. Nah, sekarang kan tadi udah dapat sebenarnya dia itu udah dapat data, tapi dia bentuknya array kan. Nah, sekarang kita harus masuk ke sini. Coba kita run. Kita harusnya ngekonsol log. Nah, sekarang udah ada kan? Karena tadi aku ternyata pakai breakout, sedangkan ketika dia breakout, dia jadi nggak bisa
auto melakukan return gitu pada si arrow function kayak gitu kan. Nah, jadi kesalahan-kesalahan kayak gitu ya dimohon maafin lah ya. Sama juga ngoding pasti debugging gitu. Nah, sekarang kita udah berhasil melakukan perubahan gitu. Nah, tapi logikanya kita ketika berhasil, ini kan ketika kondisi tidak berhasil nih, 404 dia tidak ditemukan gitu misalnya. Nah, kemudian kita buat kondisi berhasilnya gitu. Berarti kita sebenarnya kita harus melakukan respons status kodenya itu adalah 200 ketika berhasil. Ini juga, aduh, aku sebenarnya bingung banget sama silabusnya gitu. Kenapa dia harus mengajarkan kayak yang sebenarnya kalian harus sudah dipelajarin gitu. Mungkin mini projectnya nggak expect kayak gini, tapi karena aku ngikutin dari tahun-tahun sebelumnya yang kayak harusnya tuh dia difokusin di REST API kayak gitu-gitu. Jadi aku berusaha untuk supaya ketika kalian alhamdulillah keterima dan kalian udah pakai framework, kalian tuh udah kebayang kayak oh backend tuh ternyata mainnya di REST API kayak gini-gini, di mana REST API itu berisi create, read, update sama delete kayak gitu. Nah, sekarang eh udah kan nih kita buat status kode. Jadi kita harus mereturn sebuah ketentuan dari message-nya gitu. Kan dia udah berhasil. Terus kita JSON, stringify lagi. Kita buat sebuah message bahwa memberikan kasih tahu kalau data berhasil diperbarui. Yang penting itu sebenarnya ininya sih status kodenya sih. Kalau kayak message gini-gini sebenarnya kayak itu bisa diatur sama front end juga selama dia punya kode kayak gitu ya. Sekarang kita coba lagi. Kita mau cari datanya Irfan. Dan terus kita lakukan perubahan terhadap namanya. Nah, kenapa dia berhasil dibaruin? Padahal tadi kan kita udah beberapa kali request dan merubah namanya. Kok dia nggak berubah namanya? Karena dia merupakan data dummy, di mana data ini akan berubah menjadi semula atau di-read seperti semula ketika kita melakukan request dari ulang, kayak gitu kan. Ya intinya kayak gitulah sederhana gitu. Karena kalian cuma memanfaatkan sebuah array tapi isinya objek. Dibilangnya sebagai data kayak gitu. Oke, sekarang kalian udah berhasil membuat sebuah untuk perubahan yang endpoint yang untuk perubahan data itu dengan menggunakan update gitu kan. Oke, kita hapus. Dan sekarang kan tadi CRUD ya. Sekarang berarti tinggal delete-nya aja. Sekarang kita sama, kita udah tahu si metodenya gitu. Sorry, bukan di sini. Kita bisa mengetahui metodenya, terus kita kasih tahu dia pakai metode delete loh. Kalau kamu pakai delete, boleh masuk sini. Terus sekarang pakai switch case lagi untuk URL-nya gitu. Dia itu apa, berdasarkan path routing-nya itu apa. Case-nya masih sama. Kita taruh deh. Metodenya delete. Terus kenapa di lab ini sebenarnya dia sama gitu, dia membutuhkan sebuah parameter. Ya kalau logikanya ketika kalian belajar MySQL lah atau SQL lainnya gitu, ketika kalian mau menghapus data kan pasti butuh query ya, kondisi apa sih data yang mau lu hapus kayak gitu. Nah kalian bisa manfaatin ID atau apa ya, pokoknya yang datanya unik lah sama gitu kayak. Pokoknya ke data-data spesifik antara kalian update, antara pokoknya update terus delete yang memanipulasi sebuah data spesifik itu kalian butuh sebuah parameter di mana parameternya ini harus bersifat unik intinya kayak gitu. Sekarang kita ubah deskripsinya itu menghapus data. Misalnya case-nya tadi apa, di situ user berarti kan URL-nya. Terus sekarang kita ngambil params, ya kan? Kita sekarang ngambil params. eh Gimana ya? Aku lupa logiknya. Jadi kan kita mau ngambil data ya di dalam sebuah array.
kita harus tahu indeksnya gitu. Kita mau manfaatin sebuah array method yang namanya itu adalah menggunakan splice, di mana dia akan memotong sebuah data berdasarkan sebuah indeks gitu kan. Nah, ketika ada indeks diberikan, maka dia akan menghapus dan juga dia ada parameter lainnya yaitu berapa jumlah setelah indeks tersebut gitu. Dan di sini kita satu aja, anggapnya kan karena kita cuma mendelete satu data berdasarkan parameter yaitu namanya dan gitu kan. Nah, kita bisa memanfaatkan data.findIndex. Ini sebuah array method juga find index gitu yang kalian harus ketahui gitu. Di mana kita bisa menerima sebuah data kan. M aja lah, ntar edit lagi kalau. Jadi data itu akan dicari find index selama nilainya itu adalah benar. Dimana kita mau cari si M ini nama harus sama dengan kayak tadi deh params. Kayak gitu. Nah sekarang kita udah tahu indeksnya gitu kan. Indeksnya itu berapa yang nilainya itu true. Jadi ketika dia di pengecekan ini kan sebuah sebenarnya perulangan di setiap yang kemarin kita pelajarin lah ya seperti mapping gitu sama aja semuanya gitu di setiap array method. Nah, jadi dia tuh akan selalu melakukan pengecekan gitu ke dalam elemen di dalam array gitu, di dalam array data gitu. Dan setiap nama sama dengan paramse ini true, maka dia akan diberikan ke dalam indeks gitu. Nah, sekarang karena kita udah punya nilai indeksnya, ya kan, dia berupa integer index, kita bisa melakukan penghapusan. Di mana dia bisa memanfaatkan splice dengan memberikan indeks gitu terhadap data. Jadi indeksnya berapa, maka dia dilakukan hapus dan satu aja yang dihapus ya data si indeksnya itu, yang indeksnya udah ditemuin itu. Dan di sini kita bisa kasih kondisi nih, kayak ketika datanya nggak nah ketika menggunakan find index, kita itu bisa menghasilkan -1 ketika datanya nggak ditemukan gitu. Secara default gitu, ketika datanya nggak ditemukan, dia akan otomatis -1. Atau mungkin kalau kalian biar serempak sama yang tadi, jadi kurang dari 0 kayak gitu. Kalau tadi kan sama dengan 0 ya, karena ya beda gitu. Ini menggunakan find index, jadi dia ketentuan di dalam fungsinya itu beda. Nah, sekarang kita bisa melakukan seperti tadi, ketika datanya nggak ditemuin, apa sih? Ya udah kita copy aja langsung gitu, sama karena kondisinya sama gitu, errornya. Karena dia nggak ditemuin datanya berdasarkan parameter gitu. Kayak gini deh. Nah, kemudian kalau misal ditemuin ya berarti tinggal kasih message lagi deh sama apa status kodenya gitu. Ketika dia berhasil, kalau ini data diperbarui berarti ini data berhasil dihapus. Kayak gitu. Jadi ini kalian udah melakukan implementasi untuk yang delete. Coba kita coba dulu ya. Oh ya, kita belum buat ini endpoint. Ini sama tadi kan user ya. Nah, terus tambahin sebuah parameter. Misalnya kita nggak ditemuin datanya. Nah, data tidak ditemukan. Ini merupakan handler kalau kalian berhasil nih implementasi kayak gini dan kalian jelasin di video kalian gitu. Itu akan jadi nilai plus buat kalian. Itu aku yang nilai kayak gimana implementasinya gitu-gitulah ya. Nah, terus sekarang kita mau coba hapus yang tadi, yang Irfan tadi, yang data pertama tadi. Kita mau hapus. Sorry. Bener gak ya? Coba. Kok data tidak ditemukan? Ada apa lagi nih? Aduh, indeks data splice. Karena ini kayaknya emang harus sama dengan sama, tapi kan kurang dari sama aja sih, harusnya masih error kan, bukan error maksudnya dia masuk ke sini kenapa nggak ditemuin nih params, nama params apa. Coba kita cari console.log
Indeksnya berapa sih? -1 harusnya. Kalau nggak ditemuin jadi -1 ya kan. Kenapa dia nggak ditemuin? Karena find indeksnya. Oh, seperti tadi lagi, karena aku emang nulisnya lebih, gimana sih? Tahun banget, ya udah. Intinya dia lupa di return terus sama saya. Nah, data berhasil dihapus, kayak gitu. Jadi, intinya seperti itu sih untuk tutorialnya. Kalau misalnya, maaf banget kalau misalnya, ini salah ini lagi. Ih, bener. Oke, bener. Nah, jadi intinya dari aku tutorialnya kayak gitu. Intinya kalian bisa di sini, kalau kalian udah berhasil, kalian bisa menambahkan endpoint-endpoint lain semampu kalian. Mungkin seperti di contoh juga kan dia melakukan penambahan endpoint lain ya. Contohnya itu dia kayak ngambil data get tapi pakai parameter jadi spesifik data kayak gitu. Nah, itu sebenarnya kalau kalian udah lengkapin CRUD ini itu tuh sebenarnya udah dinyatakan sukses gitu untuk menyelesaikan mini projectnya. Tapi karena kita udah belajar beberapa materi gitu, aku ngeharapinnya kalian bisa implementasi asinkronus juga. Jadi kayak kalian bikin kayak semacam istilah asinkronus sederhana gitu. Kalau di contoh yang ada di GitHub aku itu aku bikin kayak sebuah apa ya, implementasi asinkronus. Jadi ketika ngambil data spesifik aja itu kayak ceritanya kita ngambil data kan otomatis butuh waktu ya. Nah, dari butuh waktu itu kita bisa membuat sebuah ceritanya kayak ngambil 3 detik dulu, setelah 3 detik maka ada callback, dan callbacknya itu baru dia mengambil si requestnya itu, di mana dia akan mengirimkan datanya kayak gitu, mengolah si requestnya itu kayak gitu gitulah ya. Kalau misalnya kalian bisa implementasi, sebenarnya kalau kalian masih bingung banget gitu untuk codingnya, kalian bisa ikutin template yang udah aku punya atau aku contoh dari maksudnya yang udah aku jelasin ini, dan juga ataupun menggunakan yang di GitHub, tapi kan tetap kalian nggak boleh menggunakan user management kan. Kalau misalnya eh, kalian pakai buku ya boleh datanya itu ada apa title apa, atau mungkin kalian pakai menu, nama menu, terus ID menunya, kalau bisa kayak gitu. Kalian bikin dummy aja. Yang penting kalian punya satu minimal yang unik data dari di dalam objeknya ini gitu kayak gitu. Mungkin sekian sih, maaf banget kalau misalnya ada kesalahan dan seperti gagap untuk coding itu, karena jujur kalau coding itu aku nggak bisa yang sambil bener-bener ngoding diliatin orang gitu, ngerti nggak sih? Karena kan pasti dalam tahap developing itu kita pasti nemu error atau apa, dan itu kita harus dibagi. Nah, kenapa alasan aku selalu menyediakan data dulu sebelum menjelaskan gitu? Karena aku takutnya waktunya habis di debugging gitu. Karena kan kita tahu ya kalau ngoding itu pasti banyak kesalahan. Nah, dari situ kenapa aku bikin selalu yang udah ada template-nya yang lebih cepat ngejelasin, terus ada contohnya juga kayak gitu. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya kalau misalnya dari penjelasan ini kurang jelas. Jadi kalau bisa kalian nonton lagi dari yang penjelasan HTTP web server natif yang dari Decoding juga aku kirim. Sama mungkin kalian bisa ngeliat-liat dan minta penjelasan mungkin GPT gitu dari GitHub yang aku kasih contoh gitu. Mungkin segitu dulu dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.